kata-kata ini dengan pertama assalamualaikum. Semoga yang mendengar kata-kata ini, cerita ini, semoga dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa sepertiku saat ini. Di malam awalan bulan 10 tanggal 1 ini, aku akan membuat kenangan pembicaraan konyol kami. Aku sebut saja ini awalan cerita pertama, di mana pada tanggal 11 September ini kami membuat cerita yang konyol dan akan menjadi cerita istimewa. Sebenarnya di tanggal 11 September 2020 ini bukan chatan pertama kita. Ini chatan kedua kita. Di malam awalan bulan 10 tanggal 1 ini, aku akan membuat kenangan yang indah. Sebenarnya ini awan cerita kedua, tapi sebaiknya aku simpan saja semuanya. Karena aku hanya ingin membahas yang indah-indah saja pada malam ini. Oh ya, sebenarnya cerita ini tidaklah indah. Hanya untuk pendengar saja. Karena keindahan dari cerita ini hanya kami yang ngerasa. Ya, hanya kami yang ngerasa. Karena keindahan cerita ini kami yang membuat, jadi kami yang benar-benar merasakannya. Maaf ya kalau kata-kata ini hanya bacot belaka. Ini momen-momen indah yang aku sebut dalam kata-kata pesan singkat tapi konyol. Ini momen konyol kami. Menurutku ini sangat indah. Aku sebut saja momen ini momen pertama ya. Meskipun ini chatan kedua, tapi aku sebut saja ini momen yang pertama. Kami mengulang chatan kedua. Kami memulai saling menyapa. Di tanggal 11 September ini, pada pagi itu akan kujadikan momen yang sangat bersejarah, di mana kita saling menyapa dengan kekonyolan kita. Ya, aku tahu namamu, dan kau pun juga tahu siapa namaku. Tapi karena kita sedikit gila, jadi kita membuka cerita dengan perkenalan seperti pertama. Oh ya, memang konyol, tapi ya mungkin inilah cara semesta membuka cinta dan rasa kita. Pada pagi itu dia juga mengajukan ingin video call. Mungkin saking rindunya. Dan ya, sontak saja aku langsung merespon dengan kata-kata yang baiklah. Aku merespon dia dan kata-kata ya baiklah. Dia menelponku di pagi itu. Sebenarnya
Di pagi itu aku sangat sibuk sekali memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, untuk membuat makanan siang juga, karena di rumah hanya aku yang memasak. Aku hidup seorang tanpa ibu di rumah, jadi semua pekerjaan rumah aku yang menghandle semua. Tapi aku masih sangat sempurna merespon panggilan darinya, meskipun aku sangat sibuk sekali. Aku sedikit mengabaikan kesibukanku pada saat itu. Aku angkat video call darinya, tapi pada waktu itu aku tanpa membuka kamera, karena saat itu aku tidak memakai hijabku. Aku tanpa hijab pada pagi itu. Jadi spontan saja aku menutup kameraku dan aku bilang kepadanya, "Maaf ya, aku tidak membuka kamera karena aku tidak berhijab saat ini." Dan dengan lapang dada dia pun menjawab, "Ya baiklah, aku juga tidak suka melihat rambut wanita yang bukan muhrimku. Aku tidak ingin melihat ketika dia bukan istriku. Aku tidak ingin melihat rambutnya. Aku hanya ingin melihat rambut seorang wanita, hanya dia istriku saja. Jadi tidak masalah kamu tidak membuka kamera." Pada saat itu hatiku pun berdetak kencang. Tidak tahu mengapa setelah aku mendengar kata-kata dan jawabannya, hatiku berkata dialah pria yang istimewa. Dialah pria yang berhati mulia. Karena semua pasti tahu manusia di zaman sekarang seperti ini seperti apa. Jarang sekali yang spontan untuk menjawab seperti kata-kata seperti dia. Tidak tahu mengapa mendengar kata-kata ini, aku sangat bahagia. Tapi dia dengan sopannya menjawab, "Ya baiklah, itu bukan masalah. Ya, itu juga membuatku bahagia." Ya, aku tahu banyak sekali temanku pria yang ingin melihat rambut wanita meskipun itu bukan muhrimnya, dan aku juga tidak menemukan pria seperti dia. Jarang sekali aku lihat pria seperti dia untuk saat ini. Jujur saja, di awalan chatan pertama ini aku sudah punya feeling yang indah. Hatiku berkata, dia seorang pria yang indah. Dia akan menjadi teristimewa untukku nantinya. Aku juga tidak tahu mengapa feelingku berkata seperti itu. Aku juga tidak tahu mengapa hatiku merespon sesingkat ini kepadanya. Aku juga tidak mengerti mengapa hatiku merespon sangat indah untuknya. Ya, sebenarnya bukan harapan. Hanya saja ini secara spontan. Ini catatan pertamaku di tanggal 11 September 2020 ini. Oh iya, aku sampai lupa. Orang yang kuceritakan ini ialah dia yang bernama Yazan. Dia seorang teman atau sahabatku dari Turki. Dia orang yang berhati mulia. Dia punya keindahan jiwa yang indah. Dia punya kesopanan dan tingkat kesopanan yang tinggi. Kehidupan dia yang sederhana dan
memiliki keluarga yang sempurna. Dia memiliki keluarga yang sempurna. Dia memiliki adik yang cantik. Dia memiliki adik yang ramah. Ayah dan ibunya orang yang berhati mulia. Ya, ayah dan ibunya seorang yang baik juga. Ibunya seorang yang ramah dan ayahnya juga baik. Bertambah lagi kekagumanku terhadapnya. Kenapa saya tahu? Karena aku juga sering mengetahui kebersamaan dia bersama keluarganya. Sontak saja Yazannya menjadi pria yang baik dan mempunyai hati yang istimewa. Dan jujur saja, pada 11 September ini bukanlah catatan pertama, tapi ini hal yang teristimewa yang pertama kalinya untuk bersamanya. Insya Allah kami akan melanjutkan semuanya dengan cinta. Ini awalan yang indah, ya. Dan ini bukan awalan yang indah untuk pendengar setia ini. Ini hanya catatan biasa bagi kalian yang melihat ini. Tapi ini sangat istimewa bagiku. Kami membuka catatan pertama, dan ini kekonyolan yang terindah. Dan ada juga cerita mengapa aku memberi namanya tulisan jelekku. Itu nama yang sangat istimewa bagiku. Ini nama yang kuberikan dari hati tulusku. Entah mengapa aku sampai memberi nama jelekku. Menurutku nama ini sangat spesial. Dia orangnya ganteng, dan aku sudah mengganti wallpaper HP-ku jadi fotonya karena dia sangat istimewa saat ini. Bahkan dia menjadi cinta kedua dari keluargaku saat ini. Tapi untuk saat ini aku akan membuka cerita di tanggal 11 September 2020 saja. Dan untuk selanjutnya aku akan membuka awalan cerita di 12 September. Dan aku melanjutkan cerita ini. Aku melanjutkan cerita di tanggal 12 September. Kami saling menyapa lagi di pagi itu. Dan dia bertanya apakah aku sibuk. Dan aku menjawab sedikit. Dan dia menjawab, you finish cake? 20 menit lagi. Dan dia pria yang suka minum teh. Hampir setiap jam aku video call bersamanya, dia selalu minum teh. Bahkan tidak terhitung berapa gelas dia menghabiskan teh saat video call bersamaku. Pada saat itu aku sedang membuat kue, dan dia bilang hanya ada teh dan kirimkan aku kue. Itu konyol. Dan aku mengirimkan videoku. Aku mengirimkan satu videoku. Ini lagu kesukaanku.